Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sidang tugas akhir pembuatan nakas Yudhistira bahan MDF dengan dilapisi veneer kayu indi konstruksi double. Perkenalkan, nama saya Rifki Adi Gastiawan. Saya lahir di Kendal 20 Desember 2006. Judul proposal: pembuatan nakas Yudhistira berbahan MDF dengan lapisan veneer kayu indi konstruksi double. Yang pertama, masalah 1. Bagaimana cara pembuatannya agar efisien bahan. Yang 2. Bagaimana penerapan konstruksi double yang pas. Bagaimana hasil akhir dari segi fungsi, kekuatan, dan estetika produk. Yang kedua adalah tujuan: 1. Mengetahui proses pembuatan nakas berbahan MDF dengan dilapisi veneer kayu indi. Yang kedua, menerapkan konstruksi double pada pembuatan furnitur nakas. Yang ketiga, bagaimana hasil akhir dari fungsi, kekuatan, dan estetika produk. Yang ketiga yaitu manfaat. 1. Menambahkan wawasan dan keterampilan dalam pembuatan furnitur berbahan MDF dengan dilapisi veneer. Yang kedua, sebagai referensi karya tugas akhir di bidang furnitur. Yang ketiga, memberikan alternatif desain dan konstruksi furnitur nakas. Ya, inovatif metode kerjanya yaitu alur proses, yaitu diagram metode pembuatan tugas akhir. Yang pertama, mulai perencanaan produk, terus pembuatan desain. Yang ketiga, perencanaan BOM atau bill of material, terus proses produksi, dan selesai. Diagram proses pembuatan tugas akhir: mulai perencanaan desain QR, perancangan BOM atau bill of material, pemilihan bahan, terus ke pembahanan. Setelah ke pembahanan, terus ke konstruksi atau milling, terus di pra-assembling. Setelah di pra-assembly ada assembly, terus finishing. Setelah di finishing masuk ke QR, terus selesai. Nah, ini alat-alat dan bahan yang saya gunakan pembuatan nakas Yudhistira, yaitu yang pertama ada meteran, kaliper, nail gun atau paku tembak, terus kapur buat menggambar gambar kerja yang ada di panel tersebut, terus busa, amplas untuk yang grid kasar untuk mengamplas bagian permukaan atau yang kasar, ada staples gun, terus kuas buat finishing waktu penguasan atau membuat pemuasan. Terus yaitu spray gun yaitu masuknya ke finishing. Ada spray gun, pasti ada kompresor yang untuk menjalakan angin waktu penyemprotan spray gun. Nah, penggaris siku untuk menyiku yang sudut-sudut siku, tang, palu. Nah, ini palu karet fungsinya untuk memasukkan dowel atau menerapkan panel ke panel dengan adanya dowel di dalamnya. Kenapa palunya karet? Karena biar tidak pecah atau panel tidak rusak. Ada mata bor, fungsinya untuk melubangi lubang dowel dengan ukuran dowel lubangnya 8, panjangnya 40. Terus ada mata bornya ukurannya 8,
Terus ada mesin circular saw, itu untuk membelah atau memotong panel tersebut. Planer fungsinya untuk planer bagian sisi-sisi yang belum rata. Terus ada trimmer fungsinya untuk merapikan sisi yang ada di tepi-tepi yang kasar atau yang kurang baik, mungkin gitu. Nah, sini ada kayu jati MDF. Nah, ini MDF yang bahannya itu dowel untuk konstruksinya, perekatnya pakai lem PVIC atau lem fog namanya. Terus ada perekat yang satunya ada lem epoxy yang bisa dinamakan lem resin. Terus rail sliding, itu railnya saya pakai rail sliding yang slow motion. Terus ada rail laci, yaitu sama dengan rail sliding tadi. Terus veneer kayu mindi buat mengelapisi MDF tersebut biar harga jualnya naik tapi harganya masih efisien. Nah, sekrup untuk memasang rail laci atau rail sliding tersebut. Ini sekrupnya udah ada atau difasilitasi dari produksi ininya rel lacinya udah difasilitasi dan udah dapat dari rel laci. Pasti kalau beli pasti ada sekrupnya, ada satu set. Nah, ini gambar kerjanya saya sendiri. Ini tampak 3 dimensi atau perspektif. Ini lebarnya 50 cm, terus sana panjangnya juga 50, tingginya 55 itu dari sisi sini ke sini itu 50, sini ke bawah itu 5 cm. Nah, ini gambaran konstruksi dowel tersebut. Dowelnya keluarnya berapa, 1 sampai 2 cm atau 2 cm. Terus yang ini tampak depannya seperti ini. Ini kalau dilepas atau di waktu pra-assembly gambarnya seperti ini. Jadi ini lubang-lubang dowelnya ada di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Kedalamannya lubang dowel itu sekitar 20 mili atau karena panjangnya dowelnya tersebut 40 mili. Ini tampak panelnya yaitu, terus ini ada gambar panelnya. Ini untuk handle atau muka laci. Ini ada kaki, terus ada setelah kaki ada laci. Nah, ini kan rakitannya dari panel ini ke muka laci, terus ada yang udah jadi laci seperti ini, dowel detail. Terus nah, ini yang terakhir adalah bill of material atau yang dinamakan BOM, bisa disebut BOM. Bahan utamanya yaitu nomor 1, nama komponennya itu 1 top panel atau panel atas top, yang kedua seat panel kiri dan seat panel kanan, yang keempat bottom panel. Terus ada back panel, sekat rak itu yang ada di sekat tengah-tengahnya, mungkin ada di sekat laci ke laci gitu, pon laci atas, pon laci bawah. Yang B komponen laci, yang pertama kaki nakas yang ukurannya 12 x 4 x 4 cm. Terus yaitu bahan utamanya top panel berbahan MDF dilapisi veneer mindi. Jumlah panjangnya ini ukurannya ada 50 x 40 x 1,8 mm cm. Yang kedua, seat panel kiri MDF sama juga bahannya dari MDF dilapisi veneer mindi 55 x 40 sama ukurannya jumlahnya. Terus yang ketiga, seat panel kanan dan seat panel kiri kan sama, itu jumlahnya ada 2. Bottom panelnya ada 1, back panelnya
itu di bahan MDF tapi nggak dilapisi veneer, sama sketraknya nggak dilapisin veneer. Kenapa nggak dilapisin veneer? Karena ada di dalam dan dia nggak kelihatan dari luar. Yang ketujuh, font laci atas, font laci bawah itu dilapisi veneer karena dia ada di luar dan di atas. Yang B, komponen laci, yaitu sisi laci kiri dengan ukuran 23 kali 4 kali 6 kali 1,2 berjumlah 2 pieces. Sisi kanan sama ukurannya dan jumlahnya juga 2 pieces. Belakang laci MDF 2 pieces ya. Terus rel laci opsional sih, rel kayu atau tanam. Terus 2 set juga kanan sama kiri. Handle laci 2 pieces, kayu atau metal. Saya menggunakan metal mungkin. Kenapa menggunakan metal? Lebih modif atau lebih canggih lah harganya dan agak naik dikit. Yang kedua, bahan konstruksi dan aksesoris. Aksesorisnya ada kaki yang ukuran 12 kali 4 kali 4 cm dengan jumlah 4 dengan sisi-sisi pojok-pojok. Terus yang bahan finishingnya yaitu veneer kayu mindi berlapis dengan MDF. 2 wood filler untuk penutup pori-pori yang ada di sambungan, mungkin ada di veneer mindi. Yang ketiga, amplas grit 180 sampai 240 sampai 400 mungkin, kalau emang bener-bener halus, biar halus dan maksimal dan tentunya merata. Yang keempat, melamin atau clear cat finishing akhir. Nah, ini finishing clear itu pada tahap akhir yang dan dicampuri thinner, campuran finishing. Saya nggak pakai water base, tapi ini pakai solvent atau pakai thinner biar kelihatan mengkilap dan lebih bagus. Mungkin nggak ramah lingkungan tapi tampilannya bagus. Nama bahannya veneer kayu mindi, lapis MDF, wood filler penutup pori-pori samping, amplas untuk grid 180 sampai 400, melamin ya finishing akhir itu, thinner campuran finishing. Nah, cat teknisnya ketebalan MDF pertama 18 mili ya, tebalnya MDF itu 18 mili sama kayak multiplex. Terus sistem sambungan utama yaitu dowel. Dowelnya saya pakai dowel kayu, bukan pakai dowel yang